Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara saya ucapkan selamat pagi. Karena kasih anugerah Tuhan kita kembali boleh beribadah pada Tuhan pada hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Selamat pagi juga saudara jemaat yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita memulai ibadah kita. Kita mohon Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Roh Allah yang hidup menungguku. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mari kita nyanyikan refnya sekali lagi.
membebaskan hidup yang terbelenggu. Dan saya undang Saudara Eva Guntur mau maju ke depan untuk memimpin kita dalam pembukaan. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku anakku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami yang di surga. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Bapa, sungguh Engkau baik bagi kami. Berkira kasih-Mu, berkira kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa hidup kami sepenuhnya kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah kami yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami begitu limpahnya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berkumpul di tempat ini bersama-sama akan memuliakan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu dicurahkan di tempat ini, sehingga mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Bapa, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai mengakhiri. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu Bapa, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami taruhkan hamba-Mu ke tangan pengasihan-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu yang kudus Tuhan, sehingga Tuhan setiap perkataan Tuhan dinyatakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan Bapa. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan, melalui pujian kami, melalui firman-Mu yang akan memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah Tuhan, semuanya tidak satu pun Engkau lalui dari kami semua, sehingga hari ini kemuliaan hanya bagi-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita menyanyikan bersama-sama pujian pada pagi hari ini. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus yang hadir, kemuliaan Tuhan menyatakan amin. Nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya.
berdiri kita menyanyikan lagi pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Saudara itu biar kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Biar Roh Kudus tetap mengalir di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus tercurah. hati dan pikiran kita hanya bagi Tuhan.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari kita nyanyikan pujian. Karena salibnya, karena salibnya. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya karena pengorbanan Tuhan kami boleh hadir di tempat. Karena salib yang luar biasa. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya.
saudari Dian mau berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan Yesus pada hari ini betul-betul memuji memuliakan Engkau. Kami mau mendengar firman Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan yang duduk diam tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam rumah ini Tuhan yang kami dengar hari ini kami boleh lakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan berfirman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab. Kita mau belajar dari yang sering kita baca. Injil Lukas pasal yang ke-6. Satu ayat dalam pasal ini. Sebagian orang suka ayat ini, tetapi ada juga yang nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena unsur ketidaktahuan. Tapi pagi hari ini kita belajar. Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita baca ayat ini, firman Tuhan ini, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran. Jadi kata dipadatkan itu, dicurahkan itu adalah ukuran Allah. Nah itu ukuran Allah. Sifat Allah, cara Allah dipadatkan. Tetapi setelah sampai kepada bagian terakhir, seringkali yang kita dapat ukuran manusia. Kalau ukuran Allah tidak terbatas, maka ukuran manusia terbatas. Nah, ukuran apa yang dipakai, maka itu yang diukurkan. Kalau pakai ukuran manusia, maka terbatas. Itu yang diukurkan kepadamu. Tetapi kalau pakai ukuran Allah, dibilang digoncang sampai tumpah keluar, tidak terbatas. Tapi harus dengan ukuran Allah. Ukuran Allah, berilah dan kamu akan diberi. Nah itu, kamu akan diberi. Seringkali kalau kita dengar firman ini, ada yang pakai ukuran manusia, manusiawinya keluar. Si pendeta ini mau bicara apa? Itu manusiawi. Nah itu, belum tahu maksudnya, cuma baca sepintas lalu, maka dikeluar ukuran manusia yang dia ewot duluan. Nah itu. Sebab itu yang datang kepadanya selalu dengan terbatas.
ukuran manusia, karena dia pakai ukuran manusia. Dia memberi tapi ukuran manusia, bukan ukuran ilahi, bukan ukuran Allah. Kalau ukuran Allah, maka dikatakan suatu takaran yang baik. Baik dalam cara Allah, bukan baik dalam cara manusia. Baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Itu ukuran itu kalau orang petani tahu, atau yang suka dipakai dalam penjualan beras, dipadatkan, memadatkan sesuatu untuk mencapai ukuran yang sangat memuaskan. Maka karung itu kadang-kadang harus dibuat demikian rupa sampai setelah diikat, setelah dijahit, nggak ada celahnya untuk kita lihat, nggak ada celahnya, tetap aja dia bulat. Nah, itu penuh, itu ukuran sampai dibilang tumpah keluar. Kata tumpah keluar itu yang bilang kelimpahan, limpah, tumpah. Kalau cuma sampai penuh dia memang rata, itu penuh, tapi bukan limpah. Tapi kalau limpah dia sampai tumpah keluar. Tapi karena didasari dengan kata berilah dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Jadi ceritanya manusia itu semua serba terukur. Kata yang bagus terukur, tetapi sudah sampai di situ. Terukur. Hanya sampai penuh. Hanya sampai kepada kebutuhan keluarga, orang lain enggak. Keluarga yang lain, famili yang lain enggak. Karena memang terukur untuk dia. Terukur untuk suami, terukur untuk istri, terukur untuk anaknya. Untuk keluarganya yang lain enggak. Banyak dia, tapi banyak yang terukur. Banyak dalam kata arti terukur. Jadi sebab itu seringkali orang bilang, kok dia pelit banget? Sebenarnya bukan pelit, karena yang ada padanya terukur. Hanya untuk keluarganya. Kenapa? Kalau kita bilang berilah, sedangkan seakan-akan dia praktekkan kata memberi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ini. Suatu janji yang diberikan Allah kepada umatnya, Yesus kepada umatnya, berilah dan kamu akan diberi. Dia bukan cuma kata kamu akan diberi, tetapi diterangkan kata diberi itu. Berilah dan kamu akan diberi. Kata diberi itu sudah dijelaskan suatu takaran yang baik. Kata yang baik itu memuaskan. Diberi oleh Allah, diberi oleh Yesus. Dari kata itu, kenapa bisa seperti ini? Yang begitu limpah, yang tidak ada batasnya, sehingga dia bisa tumpah keluar rumah, tapi dia tetap aja limpah. Seringkali kita sekali berulang cuma dibatasi oleh keluarga kita sendiri, cuma dibatasi oleh situ, nggak pernah tumpah keluar. Rasa cukup, ya cukup untuk keluarga. Tapi yang ini nggak ada, padahal ini janji loh, janji Tuhan Yesus akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, sudah dipadatkan, lalu dibilang yang digoncangkan, yang tumpah keluar, sudah padat, sudah digoncangkan sampai, seperti saya bilang, karung itu diikat itu nggak ada celahnya, memang tetap aja kita mau hantam itu tetap aja dia bulat, nggak ada celah, penuh memang, karena dipadatkan sampai dibilang tumpah keluar. Dan yang tumpah keluar, tumpah keluar itu ibarat kita tuang air dalam gelas penuh. Cuma sampai penuh kita berhenti. Tapi kalau dia bilang kita tambah lagi, dia tumpah keluar. Nah, itu dibilang limpahnya dalam ribaanmu. Itu ukuran yang diberi Allah kan, dalam
Efesus dibilang, bagi dialah yang sanggup memberikan jauh lebih banyak yang kepada kita daripada yang kita pinta dan kita mohon, yang kita minta jauh lebih banyak. Dia beri itu limpah. Kita minta sekian, dia beri lebih dari kebutuhan kita. Itu dibilang limpah. Tapi diawali dengan kata berilah. Nah, ini satu kata ini yang saya ingin tekankan kita. Kata berilah itu dalam dalam kamus Alkitab dipakai didomi atau didomi. Kata didomi itu imperatif, perintah, dalam bentuk perintah. Nah, karena dia berlakukan itu dalam bentuk perintah, bukan perintah manusia, tapi yang dikatakan berilah adalah yang berbicara adalah Tuhan, yang berbicara adalah Raja, yang berbicara adalah majikan, dan kita sebagai hamba diperintahkan. Jadi mau tidak mau, itu kata didomi. Harus, mau tidak mau harus dilakukan, karena dia perintah. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, bukan satu, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menjadi bagianmu. Ini Tuhan yang katakan, jadi nggak ada yang bisa ganggu gugat, sudah jadi bagian kita. Kalau engkau melakukan perintahnya, segala perintahnya. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perintah, kita kan sudah baca dalam Injil, dalam kitab Yesaya, sekiranya engkau menuruti perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Perintah. Ini dibilang segala perintah. Nah, kita baca di sini kata ribaan itu di sini dipakai kata ada perbendaharaanmu, lumbungmu diisi penuh. Karena perintah. Kenapa banyak yang salah di antara umat Tuhan? Setia memang beribadah, tapi cara melakukan firman Allah itu menurut maunya dia. Saya sudah katakan minggu lalu, mau-maunya kita. Kalau menurut perintah, suka atau tidak suka, kita nggak suka itu pelayan, kita nggak suka pemimpin pujian, kita nggak suka singers, kita nggak suka dia, tetap aja kita melakukan firman Tuhan karena kita bukan lihat dia. Tetapi kadang-kadang dalam kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, setelah dia lihat ada orang yang pimpin pujiannya, aduh gini, dan tadi, nah itu ukuran manusia. Tapi kalau ukuran ilahi, ukuran Allah, mau bagaimanapun siapapun, maka dia akan tetap lakukan karena itu perintah. Didomi, berilah, itu kata Yesus, perintah. Kalau menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita, maka kita berkata suatu takaran yang baik, itu janji Tuhan. Suatu takaran yang baik akan dicurahkan kepadamu. Saya mau kita kepada 3 hal yang harus kita berikan kepada Tuhan. Pertama, 2 Korintus 8 ayat 5. Cepat saja karena ini waktu. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat di Makedonia itu memberikan di pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah dan mereka juga kepada rasul-rasul. Jadi diri mereka itu mereka sudah berikan karena kehendak Allah, mereka serahkan
taat kepada rasul. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau diperintahkan, apa yang mau dibuat oleh rasul-rasul kepada mereka. Mereka memberi diri mereka. Kalau kita baca Injil Lukas pasal 7 ayat 29, ini ada kata beri. Injil Lukas 7 ayat 29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Satu lagi, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Memberi, kalau Yohanes mereka pemungut cukai yang tidak disukai oleh ahli Taurat, oleh orang Yahudi beragama. Pemungut cukai ini mereka mengakui kebenaran Allah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka memberi, kata dia itu mereka perintahkan seluruh, tidak ada halangan apa-apa, diri mereka perintahkan sendiri untuk memberi, diberikan, diserahkan. Itu kata didomi itu, berilah itu di kepala salah satu kata itu pakai kata menganugerahi, mengaruniakan, mencurahkan. Dari kata mencurahkan itu datang akan dicurahkan keribaanmu. Mereka serahkan, itu kata mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Atas perintah Allah, atas kehendak Allah, mereka memberi diri mereka dibaptis. Karena mereka mengerti kebenaran Allah. Jadi diberi, bukan dipaksa oleh orang lain. Diberi, mereka memberi diri dibaptis. Itu di pertama. Yang kedua, Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertama diri, kedua arah, pandangan, penyembahan, kekaguman kita, kemuliaan hanya bagi Dia. Nah itu. Lalu kita sudah dengar apa yang kata Yesus, apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Jadi segala kemuliaan itu diberikan dalam perjalanan hidup kita yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan kita mempunyai pandangan, mempunyai kesukaan kepada orang, kesukaan kepada siapa. Jangan sampai memuji, pujian itu hanya untuk Tuhan, kemuliaan, kehormatan hanya untuk Tuhan. Termasuk yang kita bilang idola. Anak-anak muda sekarang terjebak dari kata idola. Sebab itu kan cemburu, karena idolanya ini bukan idolanya Tuhan, tapi diidolakan orang lain yang gak percaya Yesus. Padahal Tuhan yang ciptakan orang itu. Jadi bagus dia nyanyinya, suara jadi bagus. Suara itu dari siapa? Nafasnya dari Tuhan, suaranya dari Tuhan. Cuma kasih pada orang itu karena dia gak tahu diri dan gak tahu bahwa Tuhan yang beri, sehingga ini ya. Nah itu ya, banyak orang pemasukannya apa zaman sekarang dari media. Pemasukan paling banyak media, karena 1.000 ratusan ribu pengikutnya itu, ceritanya yang menyambung dia, yang suka sama dia. Jadi sekali masuk dalam kantongnya luar biasa. Nah itu, mau duduk aja dia. Iklan yang masuk dalam, makanya sekarang adalah mau describe ya. Nah itu, makin banyak masuk ke dia duitnya. Karena iklannya itu masuk situ. Nggak ngomongnya masuk loh. Karena kenapa idola? Ya gereja, kalau dilihat ya ampun, paling cuma gereja tertentu karena idolanya pendeta. Oh, saya kan idolanya pendeta. Sama aja itu. Manusia kok dia. Itu yang segala, ini penghuni surga loh yang dibilang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Yesus pada waktu diganggu oleh iblis tentang tawaran seluruh dunia ini akan diberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Apa kata Yesus? Penyalaan, wahai iblis, ada tertulis engkau harus menyembah Allah. Harus menyembah Allah. Harus Allah yang dikagumi, harus Allah yang disembah, harus Allah yang dipuja, harus Allah yang ditinggikan, harus Allah yang diidolakan. Bukan manusia. Manusia hebat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi maunya kalau dia ingin ketemu ini. Datang ke gereja ketemu Tuhan, gak ada gairah sama sekali. Banyak remaja itu mesti gaya yang dipakai, gaya duniawi supaya dia senang. Nah, tetap aja masuk neraka, saudara. Karena bukan atas perintah Tuhan dia datang, atas cara manusia, ukuran berpakaian seenaknya. Ya ampun, cara-cara dibikin sama dengan orang duniawi punya cara menyanyi supaya pemudi-pemudi itu tertarik. Mau 10.000 orang yang datang dengan gaya begitu masih mending satu orang yang dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Cuma kan manusia, pandangan manusia lihat banyak, mayoritas. Banyak banget yang datang. Kemuliaan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan. Itu pandangan hidup dari segi puja itu hanya kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Setelah diri mereka, setelah diri ini diberikan, baru dalam setiap pemikiran kita hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan yang kita puja. Itu yang dia berilah kemuliaan. Maka dari situ merangkup semua yang dibilang apa yang Tuhan ucapkan kepada kita. Dan yang ketiga, 1 Tawarin 16 ayat 29. Masih sama dengan tapi 28-29. 1 Tawarin 16. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tadi penghuni sorgawi, sekarang suku-suku bangsa ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ini yang dibilang tentang arah penyembahan kita, pujian kita hanya kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan, perintah loh ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kenapa? Karena Paulus bilang kamu telah dibayar dengan harga lunas dibayar. Kamu telah ditebus lunas dibayar. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bukan muliakan orang. Bukan muliakan orang dengan apa tuh. Itu kan muliakan Allah. Nah ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Baru masuk yang ketiga. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawalah persembahan itu bicara soal harta. Itu maksudnya. Karena kemuliaan pujian sudah, baru yang bawalah persembahan. Ada orang takut ngomong persembahan sekarang dalam gereja. Karena orang lari. Seakan-akan orang lari. Kalau dia mau bukti, kita mau bagaimanapun dia, kalau dia nggak lakukan firman Tuhan dalam ibadah ya sama aja bohong. Tetap aja dia nggak masuk surga. Oh pelan-pelan nanti dia mau pelan-pelan pun kalau dia sudah tolak saudara ya sudah. Bawalah persembahan, ini perintah. Kata bawalah itu sama dengan berilah. Bawalah persembahan, masuklah. Jadi jangan cuma berpikir kalau sudah kasih persembahan sudah cukup. Tidak, masuklah. Jangan berpikir kalau sudah masuk itu sudah cukup. Belum. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita lihat lengkap sekali. Dia tidak ada orang, oh saya cuma mau begini. Enggak ada orang yang semau gue asal-asalan dalam mengiring Tuhan. Semua harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diri kita beri kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Penyembahan kita, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Baru harta kita. Wah kalau harta itu, waduh mau kasih untuk Tuhan. Nah itu.
sekarang dia bisa kasih semua dirinya, pelayanannya untuk Tuhan. Melayani, wah, tapi datang di harta, boro-boro. Orang dia mau dia dapat dari situ. Nah itu repotnya. Maka saya punya istilah, dulu punya ada orang jago cari kalau jalan cari persembahan, jalan list luar biasa, dia sendiri nggak ngasih. Nah itu jago-jago cari. Tapi tidak masuk dalam ukuran Allah, ukuran manusia akan diukurkan. Jadi bagian dari kata berilah di dom ini termasuk curahkan, serahkan diri mereka serahkan dari segala mereka anugerahkan kepada Tuhan, dan segala penyembahan mereka serahkan kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan. Harta mereka curahkan untuk Tuhan. Sebab itu muncul dalam Lukas pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-38 itu dikatakan bahwa dicurahkan dalam ribuan. Kata dicurahkan itu sama katanya. 6. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan dan dia boleh digoncangkan, dia tumpah keluar, akan dicurahkan. Kata dicurahkan itu sama dengan kata itu dipakai didomi, dicurahkan kepadamu. Diberikan Allah, bukan hanya sekedar beri, tapi curah. Karena Allah itu limpah, tidak ada batasnya. Dia mencurahkan semua, dia tidak akan, perbendaharanya nggak akan habis. Itu ukuran ilahi, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur diukurkan kepadamu. Kalau ukuran kita pakai kata manusia, pakai prinsip manusia, maka itu terbatas. Diukurkan kepadamu cara-cara manusia yang terbatas. Tapi kalau pakai ukuran ilahi, dicurahkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, dianugerahkan kepada semua, diberikan untuk Allah. Maka dibilang suatu takaran yang baik. Kata baik itu lengkap, sempurna, karena itu dari Allah, yang dipadatkan dan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dipakai kata dicurahkan. Itu ibaratnya itu kita buka karung dengan isi beras lalu dicurahkan, itu bukan cuma diambil sedikit, dicurahkan. Dan perbendaharaan Allah, dibilang tingkat-tingkat langit akan dibukakan dan Allah curahkan. Sebab itu kata berilah maka kamu akan diberi. Kata diberi itu kan kata perintah. Kata kok bisa? Bagaimana perintah? Kalau ingatkan Alkitab tulis, Allah dalam Ulangan juga tadi dikatakan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Dalam Mazmur pun sama. Tuhan Mazmur 133, Tuhan akan perintahkan berkat ke atasmu. Diperintahkan, kata diberi. Jadi dia tidak akan diam, dia akan jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang perintahkan, saudara, kalau Tuhan yang berbicara, saudara tahu waktu jadikan langit dan bumi, cuma berkata jadilah jadi. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja. Orang yang jahat pun, atasan yang tadinya sangat sulit, kalau Tuhan perintahkan dia untuk mengangkat engkau, ngangkat kok. Karena itu bagianmu. Haleluya. Walaupun juga tak nggak mungkin orang ini, nggak ada perhatian, nggak ada sama sekali kepada bawahannya, dia nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang perintah dia, aku akan mengangkat engkau, Tuhan akan mengangkat engkau. Kalau Tuhan perintahkan, saudara, nggak ada, karena itu sudah jadi bagianmu. Nggak ada yang bisa cegah, tidak ada kekuatan yang bisa cegah perintah Tuhan. Tuhan cuma bicara, ini Alkitab, dia perintahkan datang kepadaku, tanpa saya pun dia bisa datang. Kalau Tuhan mau, cuma Tuhan pakai manusia, bukan? Tuhan mau pakai simsalabim yang sudah ada. Karena bukan kita pada zaman itu. Tapi manusia Tuhan bisa pakai, yang dibilang burung gagak Tuhan bisa pakai.
untuk menjadikan kita sesuai dengan firman Allah. Kalau hidup kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan maunya saya. Jadi sekarang saudara mulai perhatikan, ini saya bergerak ini untuk kesukaan ini. Kenapa? Suka-suka saya, suka-suka atau aturan siapa? Memang saudara, gereja tidak menyelamatkan. Saya selalu katakan, gereja itu tidak menyelamatkan, tetapi orang benar harus ada dalam gereja. Nah, itu. Gerejanya itu untuk menjadikan karena untuk ibadah kita di mana? Dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan dalam bentuk sudah ada. Sebab itu Yesus bilang namamu kepada murid-murid pulang dengan sukacita karena iblis katanya takluk kepada mereka. Yesus bilang jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Haleluya. Kalau nama kita terdaftar di surga, waduh sudah di surga aja kita itu nggak pernah bisa terdaftar di surga. Cuma karena percaya kita kepada Tuhan, memberi diri kita melakukan firman Allah, memberi diri baru mencurahkan, melakukan perintah Tuhan, termasuk dari kata beri. Pertama-tama mereka beri diri mereka kepada Tuhan. Pertama-tama. Sesudah itu kepada kami atas kehendak Allah, kata Paulus. Jadi kalau sudah datang ke gereja cuma memberi diri kepada gereja, sama aja bohong, saudara. Saudara bisa terdaftar di gereja tapi belum tentu terdaftar dalam kerajaan Allah. Nah, yang Tuhan mau nama kita ada di sana. Bagaimana caranya? Kita percaya kepada Dia. Begitu nyanyian Pentakosta tertua kita. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan. Nah, itu tercatat di sana. Dan itu nggak bisa dihapus selama kita ada setia dalam mengiring Tuhan itu, Dia ada di situ terus. Satu waktu dalam kesulitan perjalanan hidup kita, dalam kesulitan seakan-akan selalu dalam kesulitan. Tak kala tak seakan-akan Tuhan akan buka buku, malaikat buka buku. Tuhan si ini nggak pernah diangkut. Tuhan akan mengangkat engkau. Itu yang dibilang mujizat masih ada. Haleluya. Itu kan kalau malaikat membuka buku kehidupan. Wah, si nama ini hidupnya susah terus selama ini, sedangkan dia setia sama Tuhan. Kalau malaikat sampaikan, ini orang Tuhan suruh malaikat ke rumah Kornelius. Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Tetapi setelah satu waktu Tuhan suruh, karena itu tercatat, Kornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Tapi selama ini seakan-akan Allah diem. Tapi sekarang Allah turun memberitahukan kepadamu, Allah mengingat engkau. Artinya Allah nggak lupa, segala yang Dia buat itu diingat Allah. Naik ke hadirat Allah. Bisakah kita seperti itu? Berjalanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Kita mau beribadah karena perintah Tuhan seperti itu. Sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kepada orang yang lunas dibayar oleh Tuhan, Dia perintahkan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kamu harus memuliakan Tuhan. Dan kamu harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka kita berkata berkat Tuhan jadi bahagia kita. Haleluya. Puji Tuhan. Musik. Kita masuk dalam perjalanan. Kamu tahu. Saat kita melihat jalan ini, Melihat jalanmu
juga yang ada di rumah yang mengikuti dan mau ikut perjamuan bersama-sama. Perhatikan firman Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan. Dalam keberadaan hidup ini, maka kita perlu Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, roti yang sudah kita makan. Yesus, inilah tubuhku. Amin. Minuman anggur yang sudah kita minum, Yesus, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi refnya saja. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, kami boleh mendengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan kami juga sangat bersyukur Tuhan saat ini kami sudah menerima pengampunan dosa daripada Bapa. Kami bersatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami ya Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu saja Bapa yang selalu melingkupi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita sudah diberkati, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Saudara-saudara yang bertugas, silakan maju ke depan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tuhan kasih. Tuhan kasih
Tuhan memberkati segala persembahan saudara dan kita sementara kita akan tamatkan ibadah kita. Tetapi sebelumnya ibadah kita hari Minggu masih seperti ini dan Kamis belum ada. Tetapi Natal kita rencananya kita mau bikin perayaan Natal tanggal 10 Desember. Ada yang berubahnya kemarin saya bilang nggak usah pakai seragam. Ternyata ibu-ibu gimana ini mau nyanyi? Ya nggak ada yang nggak bisa dirubah, jadi rupanya mereka sudah siapkan. Ada alasan juga sih, daripada masing-masing beli baju baru. Kalau seragam kan tradisi yang agak bagus, benar juga sih. Ada yang bilang, aduh berarti saya mesti beli baju baru lagi. Kalau repot semua beli baju baru sudah repot. Tapi kalau seragam praktis bisa dijangkau katanya, ya terserah. Yang penting jangan bikin susah. Seragam akhirnya ya udah silakan yang mau nyanyi, yang mau nebeng gitu. Karena mulai minggu depan ada latihan nyanyian sesudah ibadah. Kalau dapat informasi saya, bukan hari ini ya, mungkin minggu depan kali. Jadi untuk Natal, untuk ibadah. Jadi ya silakanlah saudara atur. Itu saja. Dan sekali lagi, nah ini cuma dia sudah istilahnya, jangan karena seragam persembahan saudara untuk keperluan kita Natal. Wah, saya sudah kasih seragam. Nah ini yang susahnya. Karena semua bicara soal duit saudara. Itu seragam ya. Artinya seragam konsekuensinya, seragam tetap jalan, persembahan untuk Natal, kebutuhan Natal itu tetap jalan juga. Jangan sampai saya kurangi sudah pakai seragam. Nah ini bahayanya di situ. Jangan dimanipulasi saudara, mau tidak mau, karena salah satu kalau kata Brila itu salah satunya dikeluarkan. Nah itu keluarnya berarti sudah yang membeli seragam. Nah itu konsekuensinya saudara bisa double seragam dan kebutuhan Natal kita. Haleluya. Itu, dan Tuhan Alkitab bilang perjanjian Tuhan tidak pernah salah. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Jadi itu saja, mari kita bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita. Enggak ada yang ngapain. Kunaikan syukur padamu Yesus.
dan segala persembahan yang diberi oleh umat-umat-Mu. Engkaulah sumber segala berkat, baik itu berupa kolektor, ekstra kolektor milik Tuhan, ucapan syukur dan tantangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah umat-umat-Mu sesuai dengan janji firman Allah. Engkau mempunyai takaran yang baik, yang sempurna ya Tuhan, akan dicurahkan kepada umat-umat-Mu ya Tuhan, karena mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mereka yang sakit kami senantiasa berdoa, baik Pak Made, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Bapak Suprayudi, Tuhan jamah dan pulihkan. Mujizat-Mu terjadi kepada Bapak dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan, karena tidak ada yang mustahil bagi umat-umat-Mu yang lain yang kesehatan.